Masalahnya kepunahan dari budaya kita sendiri itu dipercepat karena adanya modernisasi. Mereka itu kalau Singapura tuh mereka maunya fungsi, rumah itu fungsi kan gitu. Betul. Kalau di kita itu fashion, rumah itu fashion. Betul sekali. Jadi kalau nggak tampaknya bagus, nggak ada yang beli gitu. Dan rahasianya rumah gadang nggak ada di gambar, di pantun. Para dato, petata petiti, itu roaming kita nggak ngerti ini ngomong apa, bahasa Minang tinggi ya, 4 jam nggak habis. Akhirnya kita taruh aja tape recorder jebret. Begitu dapat datanya, saya minta ditransfer itu ngomong apa, begitu transfer, ya ampun ini rahasia membangun rumah gadang. Bagaimana mencari tiang tuo, bagaimana memotongnya, bagaimana mendirikannya, bagaimana mendirikan ini. Kalau itu pantun lupa, hilang itu resep membangun rumah. Di situ saya melihat jelas saja kita tidak bisa menyentuh yang namanya arsitektur tradisional kita. Pada saat pengalaman tahun 2008 saya bersama masyarakat adat melestarikan rumah-rumah adat yang menjelang kepunahan. Saya baru mengerti ternyata selama ini kita benar-benar tidak bisa menyentuh arsitektur tradisional karena budayanya beda, yaitu budayanya adalah budaya lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di MPC Time, tayangan inspiratif, motivatif dan edukatif. Oke, episode hari ini kita akan menyelami profil seorang tokoh yang dijuluki pendekar arsitektur Nusantara. Beliau adalah Bapak Gregorius Antarawa atau yang lebih dikenal sebagai Mas Joni Antar. Selamat pagi Mas Joni. Selamat datang di MPC Time. Baik, beliau adalah seorang lulusan arsitektur Universitas Indonesia tahun 1988. Pak Joni Antar adalah direktur dan desain manajer di Han Awal dan partner arsitek. Namun kontribusi terbesarnya jauh melampaui bangunan modern. Beliau berfokus pada pelestarian arsitektur tradisional. Oke, Mas Jori. Panggil Mas aja ya? Panggil Mas Jori ya? Mas apa Om nih? Panggil nama juga nggak apa-apa. Kita seumuran semua kayaknya. Beliau juga UI nih. Ambil apa? Sipil? Sipil. Oke, iya. Ya, Mas Jori, kira-kira awalnya gimana nih Mas Jori sehingga tertarik di dunia arsitektur? Nah, bisa cerita sedikit Mas Jori. Ya, saya kuliah di Universitas Indonesia. Ya, dan selama kuliah kemudian jadi arsitek, saya banyak sekali mengagumi arsitektur yang ada di luar negeri. Wah, hebat-hebat karya-karya masterpiece. Tapi kalau kita melakukan perjalanan melihat arsitektur hebat di luar negeri, saya jadi bertanya-tanya, arsitektur Indonesia tuh yang kayak apa ya? Yang seperti apa arsitektur Indonesia? Dan itu kegelisahan terus, itu sebuah pertanyaan begitu. Dan akhirnya saya melihat, sebetulnya kita punya begitu banyak arsitektur Indonesia yang justru dikagumi oleh orang-orang luar. Tapi udah jelas, udah sangat terlihat di depan, tapi kasat mata. Karena kita tidak menganggap ada kehadirannya. Dan ternyata kita juga tidak ada literaturnya. Tidak ada yang mempelajari arsitektur tradisional Indonesia. Karena beda mazhab, beda pemikiran, beda mindset. Dan akhirnya kami baru menyadari, oh iya, masalahnya adalah di dalam pendidikan kita yang modern, memang asal-usulnya pendidikan modern itu kan datangnya dari kolonial Belanda. Iya, betul. Ya, yang diajarin adalah budaya tulisan.
Semua budaya tulisan, gambar, dan sebagainya. Dan cara membangunnya udah pasti top down. Arsitek dididik untuk menggambar. Ya, menggambar, dan rupanya banyak kita pelajari adalah konstruksi modern. Mulai baja, beton, dan sebagainya. Itu mindset yang dari awal ditanamkan. Terus kemudian cara membangunnya, kalau arsitek harus ada kontraktor. Kontraktor harus punya mandor harus punya tukang. Jadi ya urut-urutannya top down dong. Top down, ya. Begitu. Di situ saya melihat jelas saja kita tidak bisa menyentuh yang namanya arsitektur tradisional kita. Pada saat pengalaman tahun 2008 saya bersama masyarakat adat melestarikan rumah-rumah adat yang menjelang kepunahan, saya baru mengerti ternyata selama ini kita benar-benar tidak bisa menyentuh arsitektur tradisional karena budayanya beda, yaitu budayanya adalah budaya lisan. Nah, budaya lisan ini hanya bisa diwujudkan dengan bekerja secara gotong royong. Gotong royong, sosial, dan itu adalah budaya bottom up. Yang satu top down, yang satu bottom up. Nah, pada saat saya berhasil bersama teman-teman melestarikan rumah adat Werebo, kami dapat formula bagaimana melestarikan rumah-rumah adat di Indonesia. Dan saat ini kita sudah ada 35 titik dari Sabang sampai Merauke, ya istilahnya dari Aceh sampai Papua. Proyek-proyek kita melestarikan rumah adat bergotong royong bersama donatur. Jadi DNA gotong royong itu yang kita pakai. Jadi kalau masyarakat bergotong royong membangun rumah, kenapa kita nggak bisa memakai DNA yang sama dengan teman-teman di dunia modern ini bergotong royong bersama masyarakat adat membangun rumah adat. Dan disitulah kami melihat, wow, ini harta karun yang sesungguhnya ada di sini. Karena apa? Pada saat membangun rumah adat, semua tradisi, semua budaya keluar, terangkat. Itu indah sekali, dan itu nyaris kita nggak bisa sentuh. Karena kita sudah menjadi orang-orang modern dengan mindset industri, begitu. Jadi semuanya serba pabrik, serba kerja cepat, dan sebagainya, begitu. Jadi dengan melihat membangun rumah-rumah adat ini, kami baru merasakan Indonesia ini sebetulnya kalau kita bisa merubah mindset, ini negara yang sangat kaya. Sangat kaya, dan sebetulnya inilah yang harusnya kita sadari semua, bahwa secara, kalau kita mau adu secara ekonomi, susah. Ya, kalau kita di sini di dunia ini ada jalur dagang, Cina menguasai jalur dagang, Silk Road. Terus nanti ada jalur rempah. Jalur rempah itu masuknya kolonial Belanda ke Indonesia melalui jalur rempah. Nah, itu jalur kolonial. Jadi di dunia ini, di dunia ini ada jalur sutra, ada jalur kolonial yang maunya menjajah. Terus Indonesia punya apa? Kita bisa menghadapi itu semua, dan kalau kita menyadari kita punya jalur budaya. Mereka nggak punya jalur budaya. Kita yang paling kaya. Kenapa? Dari satu pulau kecil di Nias saja, itu bisa ada 75 jenis ragam arsitektur dari sebuah pulau. Di Flores saja, dari ujung sampai ujung, itu arsitektur rumah adatnya nggak ada yang sama. Itu kalau arsitektur rumah adat itu dia mengikuti budaya sukunya atau gimana ya? Ya, memang di tiap-tiap wilayah bangunannya itu akan bisa mulai berubah pelan-pelan sampai berubah drastis, begitu. Ya, karena tiap ini kan pasti ada tergantung etniknya, tergantung sukunya. Iklimnya juga ya? Pengaruh nggak? Pengaruh juga iklimnya. Dan seperti rumah Werebo ini kan rumah yang ada di dataran tinggi. Di dataran tinggi yang mungkin ada angin yang kencang dan sebagainya, sehingga rumahnya kayak rumah bulat begitu. Gitu ya? Bulat ya? Lucut. Dan saya perhatikan memang, nah kalau kita di dunia modern kan kontraktor cara ngebangun rumah kita kan rigid ya, beton, besi semua rigid. Tapi begitu ada gempa itu yang ambruk duluan. Kalau di dalam rumah adat itu strukturnya knockdown. Knockdownnya itu cuma dimasukin aja atau diikat sama rotan, dianyam. Sistem sambungannya. Sistem sambungannya begitu. Kalau nggak dianyam, di knockdown.
Tapi kalau ada gempa, mereka bergoyang. Lebih elastis. Dan mereka elastis. nggak pakai pondasi ya, benar ya? Nggak ada pondasinya, mereka tidak melukai tanah. Mereka taruh tiangnya di atas batu. Ya, kalau rumah Jawa juga joglo kan begitu udah aslinya. Jadi mereka udah bisa tahu pindah-pindah gitu ya. Betul. Mereka udah tahu persis kita tinggal di daerah yang bergoyang, ada gempa. Gempanya bisa horizontal, bisa vertikal. Di Nias pada saat gempa yang luar biasa itu, mereka bilang kita mengalami gempa yang horizontal juga, yang vertikal juga. Rumah adatnya utuh semua, tapi bangunan modern bisa ambruk semua. Nah, itu berarti kita ada kearifan lokal yang harusnya kita pelajari. Ternyata Pak, ahli struktur dari Jepang aja itu datang ke Nias, ke Indonesia untuk mempelajari struktur gempa. Sementara kita belajar ke Jepang untuk belajar struktur gempa, kebalik begitu loh. Mereka ambil ilmunya dari kita, terus kita belajar dari mereka. Kenapa nggak kita belajar langsung gitu kan? Itu ada di kita semua gitu loh. Dan orang Jepang itu atau seorang profesor, pintar dia dengan narasi melestarikan rumah adat Nias. Rumah adat Niasnya dipretelin, terus dibangun ulang. Dia pelajari dengan alat teknologi begitu. Terus begitu keluar dari komputer, mereka kaget. Mengapa rumah Nias bisa bertahan terhadap gempa sampai skala 15. Kita skala 8 itu udah ambruk semua. Ini sampai skala 15. Mereka kaget sekali. Mereka kaget sekali, betul. Itu. Makanya di Indonesia ini kita kan bingung ya. Ini ngapain antropolog, arkeolog luar negeri itu ngambil data kok banyak sekali yang ngambil data. Dan itu gratis loh data itu. Masyarakat cuma jadi stop kontak, mereka dapat ilmunya, mereka terkenal di luar, kita nggak dapat apa-apa. Nah, kita belum bisa melihat data-data kita tuh data-data yang berharga, karena mindset kita nih masih terbentuk semua yang di luar negeri itu hebat, begitu loh. Kan di Indonesia tuh kan sekarang arsiteknya arsitek industri kan. Iya, betul, ya, betul. Kalau nggak industri kita nggak makan gitu. Betul, kan. betul. Kalau untuk sampai ke idealisme itu gimana, Pak? Jadi gini, saya mempelajari juga kalau kita arsitek modern ini, kita bisa bikin rumah berbagai tipe, Pak. Betul. Hari ini saya mau bangun rumahnya model begini, besok jadi bulat, tahun depan saya bikinnya jadi segitiga, sah-sah aja. Sah-sah. Tapi kalau di dalam rumah adat, dari tahun ke tahun ya bentuknya begitu itu aja, terus. ya. Nah, karena dianggap sudah mencapai kesempurnaan terhadap alam, iklim, dan sebagainya. Gitu. Dan mereka juga tetap berubah. Jadi namanya budaya itu tidak beku. Begitu mereka cara hidupnya mulai berubah dari berladang atau berkebun, terus kemudian menjadi berkantor, ya otomatis di situ ada perubahan. Jadi budaya itu juga tidak dibekukan gitu. Masalahnya kepunahan dari budaya kita sendiri itu dipercepat karena adanya modernisasi. Dulu masyarakat kayak di Wairebo, dulu masyarakatnya kan cara mereka berdagang itu kan barter. Begitu ada modernisasi mereka miskin semua, gitu loh. Karena nggak mampu menghasilkan uang, begitu loh. Jadi modernisasi ini memang punya dampak yang positif, juga ada dampak yang negatif. Saya sebagai orang modern, saya ingin membangun jembatan di antara peradaban modern dan masyarakat tradisional yang selalu menjaga adat. Supaya apa? Tradisi dan budaya itu tidak kita bekukan sebagai bagian dari masa lalu, tapi harus bisa dibawa ke masa kini. Dan saya percaya tradisi dan budaya itu akan membimbing kita ke masa depan, begitu. Jadi disitulah kami terus melakukan pelestarian rumah-rumah adat, dan setelah itu kami mengundang para akademis. Dalam hal ini kita mulai dengan mengundang para mahasiswa dari perguruan tinggi modern. Mereka saya seleksi. Kita bikin misalnya Wairebo memanggil, Minangkabau memanggil, Aceh memanggil. Kita menseleksi mahasiswa, dan kemudian mahasiswa itu kami taruh live in. Live in apa artinya? Tinggal bersama masyarakat adat. Mulai dari yang 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai ada yang 6 bulan juga nggak mau pulang. Karena mereka tiba-tiba sudah bonded ya. Mereka bonding, dan mereka bilang, waduh, ini arsitek yang ini arsitek yang real, bukan yang dibuat-buat. Ini arsitek yang terkait dengan masalah sosial, masalah budaya, masalah iklim, dan sebagainya.
Jadi bahkan banyak mahasiswa begitu kami taruh ke sana, mereka bilang begini, dulu saya masuk jurusan arsitektur tuh nggak ngerti saya mau jadi apa. Sekarang saya mulai paham kenapa saya ingin jadi arsitek, begitu. Bahkan ada yang bilang begini, kami 1,5 bulan di sini kok rasanya dapat ilmu lebih banyak daripada 3 tahun kami kuliah, begitu. Karena waktu kita kuliah, ilmu kita tuh vertikal semua, sendiri, nggak horizontal, nggak saling connect. Ya. Jadi mereka begitu di sini, ini real banget. Jadi mereka berguru langsung bersama tetua adat dan masyarakat adat. Tapi saya sampaikan juga kepada para mahasiswa, kamu silahkan masuk ke desa-desa adat, silahkan bawa peralatan modern semua, bawa tuh komputer kamu, bawa tuh laptop, bawa tape recorder, bawa kamera, bawa drone, silakan. Tapi kalian tidak boleh intervensi, ya. Tugas kamu adalah mencatat, merekam, dan bagaimana mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Nah, dengan demikian setelah kami melestarikan rumah adat itu kan kami punya dokumentasinya. Dan kita mulai menuliskan dan kita mulai membukukan. Dan mulai buku itu keluar, para mahasiswa itu pulang. Para dosennya justru bertanya, kamu ngapain di sana? Kamu dapat apa? Coba gitu kita dikuliahin dong. Jadi mereka malah kasih kuliah. Dan tiba-tiba ternyata mereka punya hero baru. Pahlawan-pahlawan baru tidak lagi teridola dari arsitek luar, tapi arsitektur Wairebo, arsitektur Minangkabau, arsitektur Batak, arsitektur Aceh dan sebagainya. Karena sudah tertuliskan. Selama ini kan kita nggak bisa menyentuh karena kita nggak bisa mengambil datanya, mewawancarain susah. Apalagi suruh membangun. Nah, pada saat membangun itu peristiwa yang luar biasa. Kami pengalaman sudah 8 kali membangun jembatan di Baduy. Ya, dengan gotong royong, saweran, kami bersama masyarakat. Mereka tidak menunggu pemerintah untuk membangun jembatan yang sungainya 40 meter. Nggak perlu. Mereka cukup dengan bergotong royong, ngumpulin bambu, 200-300 orang, bangun jembatan dari sisi kiri sama sisi ujung kanan, nanti ketemu di tengah, 8 jam selesai. 8 jam selesai. Dan itu jembatannya konstruksinya indah sekali, tapi nggak bisa digambar, Pak. Jadi setelah jadi baru kita coba gambar. Begitu. Karena ini satu ke sini, satu ke sana, begitu kan. Tapi mereka kapan belajar, kapan jadi arsitek nih kita nggak ngerti. Belajar di mana gitu. Semua belajar dari alam. Dan pada saat membangun jembatan, 3 generasi langsung terlihat, Pak. Generasi yang tua itu yang biasanya duduk aja di pojok-pojok sambil ngatur-ngatur begini-begini. Terus kemudian generasi 2 itu yang kerja. Generasi ketiga anak-anak kecil itu juga ikut ngasih makanan, ngasih apa segala macam, sibuk begitu. Jadi terjadi regenerasi. Nah, kami juga memahami pada saat kami ketemu orang Baduy, mereka lebih memprioritaskan alam lah sekolahnya. Ya, sekolahnya. Sampai sekarang gitu kan. Ya, dan kita, teman saya yang waktu itu kita undang, banyak arsitek-arsitek modern. Mereka bertanya, ini jembatan bisa tahan berapa lama ya? Antara 1,5 sampai 2 tahun. Kaget dia, kok sebentar amat jembatannya. Kenapa nggak bikin jembatan yang bisa 50 tahun begitu loh? Tapi masalahnya kita kan beda mindset ya. Buat orang Baduy, kalau kita bikin jembatan yang 50 tahun, kita nggak akan ngobrol sama dari sini sama sana. Tidak tercipta gotong royong. Tidak tercipta sosialnya. Jadi bikin jembatan itu adalah suatu proses bentuk sosialisasi dan gotong royong. Luar biasa. Loh, kalau Pak Yoris tuh kalau dapat proyek konfirmasi pembangunan rumah adat itu nyodorin rumah adat ini atau memang sudah ada dari... Jadi anehnya nih, yang lucunya itu yang saya disebut memanggil. Kita dipanggil. Ada aja nanti ketemu masyarakat adat yang, Pak, ini desa kami terbakar. Di sini rumah adat punah. Ya? Ada aja. Kalau saya lihat begini, saya lihat orangnya bisa dipercaya segala macam. Oke, saya akan ke sana. Begitu. Jadi kami itu dari Aceh, semua pulau ada. Dari Aceh, Batak, terus Sumatera Barat, Minang,
Kalimantan, Sulawesi, NTT, sampai Papua kami ngebangun bersama mereka. Nah, kalau ngebangun itu kan, kalau kita ini kan zaman sekarang, mana nih gambarnya dulu nih? Iya, betul. Kalau gitu Bapak mempelajarinya rumahnya dulu gitu ya? Ya, jadi begitu ketemu masyarakatnya, kalau kita contohnya ketemu dengan masyarakat adat Dayak, kita membangun rumah budaya mereka, kita membangun rumah budaya mereka. Tapi saya maunya kita sebagai arsitek kan selalu top down. Enggak, saya mau ngobrol dulu sama mereka. Jadi kita bikin pancingan. Bikin rumah adat dulu, bikin gambar, saya sodorin ke mereka, nggak respon mereka. Karena mereka nggak biasa baca gambar. Apa nih baca gambar? Nggak respon. Apaan? Jadi anak buah saya yang di pedalaman sana, Pak, ini kayaknya mereka nggak respon, Pak. Kalau gitu kita rubah strateginya. Kalian bikin modelnya. Bikin 3D, 3 dimensi. Baru. Habis itu dari yang orang nggak pernah ngomong nggak bisa-bisa. Ngomong nggak bisa-bisa. Dan pada saat mereka ngomong, itulah yang harus kita ambil. Ya. Nah, jadi pada saat kita menjadikan masyarakat jadi owner, wah mereka bangga sekali. Karena budayanya keluar, mereka didengarkan. Nah, masalahnya pembangunan kita itu sering tidak mendengarkan mereka. Gitu. Pada saat kami ditarik oleh PUPR di eranya Pak Basuki, Pak Basuki itu bilang kepada saya, saya dengar kamu banyak melestarikan rumah adat, coba paparkan ke saya. Saya paparkan, nih loh Pak, nih orang NTT bangun rumah, nih orang Sumba begini, Minangkabau begini-gini. Yang lihatnya, dia gebrak meja Pak, gebrak meja. Sekarang saya tahu PU harus bagaimana. Semua proyek PU tidak lagi boleh cuma jadi beton. Harus ada kelokalan. Kelokalannya itu budaya setempat harus diangkat dan harus menjadi nilai tambah. Nilai tambahnya pariwisata. Jadi di eranya Pak Basuki itu mulai Pak Bas sampai Pak Budi Karya segala macam, semua dermaga, semua pelabuhan, semua bandara harus ada kelokalannya. Harus ada nilai lokalnya. Nah, seperti itu. Jadi proyek mau jembatan, mau bendungan, semua nggak boleh jadi beton, Pak. Di ujungnya harus jadi destinasi wisata dan harus mengangkat kelokalan. Ada nggak yang kayak gini, Pak Yoris? Setelah minta dibangunkan nih, loh, kok rumahnya masih sama nggak? Kalau berumah masa modern. begini orang dari pedalaman minta bangunan modern, pas saya bikin jadi rumah adat mereka, loh kok jadi rumah adat saya? Ada kan gitu? Ada, mereka kaget. Kok jadi gini? Tapi akhirnya mereka terima juga begitu. Gitu juga. Ya, karena saya selalu tentunya saya kalau di Jakarta nggak mungkin lah bangun rumah Bali di sini, ya di Bali ya kita bikin rumah Bali. Di Bali batunya beda ya. Tapi bagaimana rumah inspirasi tradisional itu bisa masuk ke bangunan-bangunan modern. Bangunan modern ya nggak harus rumah. Bisa hotel, bisa kampus, bisa bandara, bisa rumah sakit. Bangunan ibadah juga saya bikin begitu. Ya. Contohnya, saya bangun gereja di pedalaman, bentuknya bentuk rumah adat. Saya bangun masjid di Singkawang, bentuknya ya kayak adat, kopiah malahan saya narasinya. Mungkin gitu, ada vihara saya bikin, viharanya di Danau Toba ya bentuknya rumah adat Batak gitu loh. Jadi mereka datang kemari justru mau narasi budaya, Pak. Kenapa? Narasi budaya ini justru akan membuat masyarakat bangga. Nah, pada saat membangun proyek-proyek pemerintah, saya juga minta FGD, Forum Group Discussion, saya minta di depan. Nggak mau lagi di belakang. Di depan apa? Kumpulkan semua stakeholder ya, tetua adat, LSM, ahli konservasi, camat, lurah di depan. Habis itu saya lempar, karena saya udah tahu nih cara membangunnya kan bottom up, jangan top down. Saya keluarin aja desain pancingan, jebret desain pancingan, mau marah semua keluar mereka. Wah saya nggak mau ada beginian di sini, ini nggak begini, salah begini. Itu masukan gratis, Pak. Habis itu dari situ bulan depan saya paparkan lagi, udah diem. Pas pelaksanaan mereka semua mendukung. Pas jadi mereka bilang begini, Pak Yuri, tolong sampaikan ke kementerian, jangan boleh peralatan berat-berat PUPR ini keluar lagi dari tempat kami. Kami senang dengan pembangunan. Nggak boleh geser. Akhirnya didukung. Kenapa? Karena yang diangkat budaya mereka. Jadi kami kan membangun kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo,
di Danau Toba, di Wakatobi kami ngebangun. Dan sifatnya mengambil kelokalan. Dan akibatnya sekarang mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan itu yang kita banyak bikin adalah ruang-ruang terbuka publik yang sifatnya sosial cultural begitu Pak. Apa mungkin sekarang itu pembangunan tetap modern, cuman menggunakan action budaya gitu ya? Betul. Itu yang selama ini selalu kita masukin bangunan Korea, masukin bangunan Jepang, masukin bangunan Eropa. Pas datang asing banget nih bangunan buat apa? Udah itu nggak tropis lagi. Kalau bikin bandara harus pakai kaca, pakai aluminium. Sekarang bandara semua sama seluruh dunia. Nyaris begitu kan, sekarang udah berubah Pak. Ada beberapa yang udah berubah, sudah berubah. Jadi narasinya narasi lokal, menggunakan material lokal. Kalau Soekarno-Hatta dulu malah bagus tuh, yang lama. Betul, itu bagus, itu keren banget. Dan dia simpel kan, betul. Sekarang jauh gitu. Betul. Jadi yang Soekarno-Hatta tuh justru arsitek luar, justru terinspirasi pada dia waktu datang ke Indonesia dia lihat. Wih, Jakarta tuh rupanya atapnya kayak atap rumah-rumah kampung itu. Itu idenya. Bagus itu. Paul Rudolph bikin gedung Dharmala, kan idenya jadi kota Jakarta yang banyak gitu ya. Yang kampung-kampung itu. Sementara kita orang Jakarta mau menghapus itu semua. Kan aneh. Malah kalau bisa kampungnya kita bikin modern kan. Iya. Jadi kita punya kelokalan, kita punya karakter nggak hilang gitu. Betul. Jadi kita nggak jadi bangsa yang amnesia gitu Pak. Masih ada sejarah yang kita bisa. Tapi kalau arsitektur lama gitu, adat itu mahal nggak sih? Lebih mahal nggak sih? Kalau rumah adat itu kan memang sekali bikin untuk seterusnya Pak. Ya mungkin start awalnya mereka harus ngukir, kasih narasi segala macam dan sebagainya. Tapi kalau kerjaannya gotong royong, murah Pak. Jadi pada saat membangun rumah adat, kalau kita jadikan proyek itu biasanya biayanya bisa 4 kali lipat. Begitu 4 kali lipat bangunannya udah jadi, mereka juga nggak mau pakai. Karena mereka tidak merasa memiliki. Tapi pada saat gotong royong, biayanya jadi murah. Betul. Kita mencari donatur yang kami undang itu Pak, uangnya langsung ke masyarakat adat. Setelah rumah adatnya jadi, nama donatur itu diabadikan menjadi nama rumah. Donatur kami datang, mereka diupacarain sama masyarakat adat, dikasih gelar. Habis itu donatur yang kita undang nangis Pak. Habis nangis dia tanya sama saya, mana lagi yang bisa saya bantu? Wah, ternyata nggak ada orang Indonesia pelit di Indonesia. Yang penting mereka tahu uangnya jadi barang apa enggak. Gitu. Iya benar. Dan mereka banyak teman arsitek juga pada heran sama saya. Ngapain sih kamu bikin rumah-rumah adat begini? Emang ada duitnya? Awal-awalnya mereka bertanya seperti itu Pak. Tapi lama-lama, wah ini mah ilmu semua, ya kan? Saya bilang emang nggak ada uang ya, tapi saya dapat ilmu yang nggak bisa dibayar, yaitu kepercayaan masyarakat. Jadi saya bisa full akses masuk ke sana dan sebagainya. Malah saya dikasih gelar macam-macam begitu, gelar ini, gelar itu. Kemarin dari Sumatera Barat saya dikasih gelar Dato Nansati. Waduh, berat banget gitu loh. Dato Nansati karena kami bangun Sultan Nansati. Kita kasih gelar Sultan Nansati kami. Pada saat 17 Agustus kita mendatangi 10 rumah gadang yang kita bangun. Gitu. Ada 10 sama donatur, ada 8 rumah adat gadang kita bangun sama donatur, ada 35 rumah gadang yang kita bawa dari Kementerian PUPR gitu. Jadi rumah gadang kita bangun lagi Pak. Itu mahal rumah gadang itu kan. Dan rahasianya rumah gadang nggak ada di gambar, di pantun. Para dato, petata petiti, itu roaming kita nggak ngerti ini ngomong apa, bahasa Minang tinggi ya, 4 jam nggak habis-habis. Akhirnya kita taruh aja tape recorder jebret. Begitu dapat datanya, saya minta ditransfer itu ngomong apa, begitu transfer, ya ampun ini rahasia membangun rumah gadang. Bagaimana mencari tiang tuo, bagaimana memotongnya, bagaimana mendirikannya, bagaimana mendirikan ini. Kalau itu pantun lupa, hilang itu resep membangun rumah adat gitu loh. Ternyata ngobrolin arsitek gitu. Betul. Jadi tuh narasi lisan itu luar biasa Pak. Ada yang terekam di dalam lagu, ada yang terekam di dalam ukir-ukiran begitu. Jadi pada saat mereka ngukir itu sebetulnya mereka merekam cerita. Saya pada saat ke pedalaman Dayak lihat kain tenun mereka, saya kira mereka manusia-manusia huta huruf.
Pulang dari situ saya malu. Kenapa? Dari lukisan anyaman itu, kalau dijadiin cerita bisa 3 halaman. Kita nggak ngerti ini cerita apa gitu. Padahal motif-motifnya nggak kebaca semua, tapi mereka bisa baca. Begitu, Pak. Makanya buat saya karya itu adalah karya seni budaya, bukan karya produksi pabrik begitu. Nilainya jauh lebih mahal begitu. Kalau sekarang kan arsitek kita, kalau saya developer kan rumah minimalis. Ya, kalau dari yang murah gitu. Kita kalau developer kita harus jual tren, Pak. Rumah Beverly, rumah gaya Jepang, rumah gaya California, gaya minimalis, kan begitu kan. Tapi kalau rumah adat ya seterusnya begitu. Itu di situ bedanya. Saya tuh Pak punya pengalaman kerjasama sama developer Singapura gitu ya. Kita bangun perumahan di Bekasi gitu. Mereka itu kalau orang Singapura tuh mereka maunya fungsi, rumah itu fungsi gitu. Betul. Kalau di kita itu fashion, rumah itu fashion. Betul sekali. Jadi kalau nggak tampaknya bagus, nggak ada yang beli gitu. Betul. Memang aliran internasionalisme itu datangnya start awalnya dari memang arsitektur yang berbasis pada fungsi. Fungsi ya. Ya, pada fungsi. Ya. Jadi ngapain bikin yang aneh-aneh. Tapi betul yang Bapak bilang, memang Indonesia ini kejebak arsitektur jadi fashion. Jadi banyak orang juga nanya, Pak, tren arsitek tahun depan apa? Kok tahun depan nih, kalau kita bikin bangunan ya kalau bisa selamanya bagus. Bagus itu ya. Masa tiap tahun ganti. Iya, betul. Dan itu kita coba pakai fungsi ya. Jadi Singapura, arsitek Singapura nggak laku. Akhirnya kita kembali ke awal, mukanya bagus-bagus di fashion gitu ya. Setiap cluster berbeda muka gitu. Makanya Pak, jangan ngarepin turis Indonesia belanja ke Indonesia. Mereka juga rumahnya kecil-kecil, Pak. Orang Jepang hanya belanja kalau ada narasi yang kuat. Tapi kalau orang Indonesia belanja, dia pulang bisa beli rumah lagi. Jadi orang Indonesia itu pembelanja terbaik di dunia. Jangan kasih kesempatan orang Indonesia belanja di luar negeri. Duit kita keluar semua. Makanya harus kita promosiin itu produk-produk dalam negeri. Betul. Begitu produk dalam negeri itu kita cintain, nggak ada orang Indonesia miskin, Pak. Iya, benar ya. Bayangkan beli kain tenun 10 juta aja, mahal banget. Kain tenun maunya 2 juta, 1 juta. Tapi kalau beli barang di tas 1 miliar, nggak nawar. Di luar negeri. Iya, fashion tadi. Ini baru bergengsi nih. Bergengsi, gitu. Kan fashion. Cuman yang satu produk pabrik, yang satu produk pengrajin. Yang satu dalam sehari jadi, yang ini 8 bulan ya. Yang satu kita beli barang pabrik, yang satu kita beli hatinya si penenun. Betul. Mana yang lebih mahal? Ya kan? Mas, bisa cerita sedikit nggak? Nah, ini kan menarik sekali nih, ada beberapa buku yang Mas bikin ya ini. Nah, ini pembikinan buku-buku ini gimana nih Mas Yory ceritanya nih? Apa namanya? Apakah ini bagian daripada edukasi kepada masyarakat terkait dengan arsitektur Nusantara, atau memang ini bagian dari bagaimana Mas Yory bisa mengekspresikan ini loh, ada arsitektur Nusantara itu ternyata luar biasa kaya, nggak kalah dengan arsitektur dari luar. Ya, mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang buku-buku ini, Mas. Iya. Ini buku pesan dari Werbo. Buku ini berisi 10 tahun perkembangan dari pertama kali kami melihat rumah adat Werbo. Rumah adat Werbo itu tidak ada di dalam peta pariwisata, datanya juga sangat-sangat minim, hanya berbekal 1 buah foto, kami mencari ke sana kemari, menghabiskan waktu, dan akhirnya untuk ke Werbonya kita harus masuk hutan, naik turun gunung, 8 jam. Werbo itu di NTT. Dan pada saat kami ke sana, kami takjub karena melihat rumah kerucut besar, tapi ternyata sudah menjelang kepunahan. Oh, dia di tempat tinggi ya? Aslinya 7 rumah, kami ketemunya 4 rumah dan udah dalam kondisi rusak. Dan kemudian ketemu dengan masyarakat adat. Masyarakat adatnya minta kami tinggal di situ, karena kami juga nggak mungkin pulang pergi, karena udah sore begitu ya. Dataran tinggi itu ya? Dataran tinggi. Berapa jam itu Mas? Dataran tinggi. Dari desa yang paling bisa diakses mobil sampai ke pelosoknya itu 8 jam. Tapi sekarang udah dipercepat jadi 2,5 jam. Ya, karena dulu belum ada jalan, nggak ada jalan dibikin. Jadi benar-benar
bener-bener nggak tahu itu desa di mana. Kayak ada yang manggil-manggil aja. Tapi ternyata disitulah kami mendapat formula melestarikan rumah adat. Pada saat kami bertemu dengan masyarakat adat itu, kepala sukunya itu bilang ke kami, bagi kami kedatangan orang dari Jakarta adalah kedatangan orang tua, orang tua kami. Lah, kepala sukunya lebih tua, saya lebih muda, kok bisa dibilang orang tua. Iya. Jadi saya sangat terganggu tuh dengan pertanyaan seperti itu. Pas pulang, akhirnya terjawab. Kalau kita sebagai orang tua, kan kita harus memberikan perhatian. Jadi sebetulnya mereka minta perhatian. Ini desa kami ini menjelang kepunahan, ya, dan kami tidak mampu membeli kayu karena kayu menjadi mahal. Karena mereka biasanya kan barter, ya, dan kami sangat miskin. Begitu. Jadi saya melihat begini, kalau saya seorang dokter di tengah jalan, saya lihat ada orang sakit parah, udah mau mati. Ternyata sakitnya itu ada penyakit yang kita tidak pernah bahas di ilmu kedokteran. Sesuatu penyakit yang baru, ya, penyakit yang baru. Terus kemudian kita sibuk meneliti penyakitnya, kita jadi terkenal gara-gara penemuan penyakit itu, tapi kita nggak ngurusin pasiennya mati. Secara etika kita berdosa. Betul. Saya merasa begitu. Saya sebagai arsitek sudah datang, sudah lihat desa sudah menjelang kepunahan. Saya kerjanya cuma nanya-nanya mereka, kami dapat ilmunya, kami jadi terkenal, desanya punah. Secara etika saya berdosa. Oleh karena itu, saya dari tahun 2008 saya memutuskan saya pensiun jadi turis. Ternyata selama ini perjalanan saya ke daerah itu perjalanan turis. Perjalanan turis, cuman masyarakat kita jadi stop kontak. Ini kenapa sih bikin bangunan begini? Kita tambah pinter, tapi mereka ya gitu-gitu aja. Gitu ya. Saya pensiun jadi turis. Mulai sekarang saya nggak mau melihat desa adat itu dari luar ke dalam. Saya mau melihat dari dalam keluar. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat dengan membangun kembali rumah-rumah adat mereka. Hasilnya mindset berubah. Sekarang sering didatengin artis kan? Wah, banyak. Iwan Fals video klip sana. Dulu itu nggak pernah ada orang ke sana. Tapi orang ke sana tuh bule semua. Destinasi wisata. Jadi destinasi wisata. Jadi kemarin, saya pernah. Sama si Raffi Ahmad Betul. sana. Semua orang kalau mau bilang saya ini pencinta alam, pendaki gunung, tapi kalau belum ke Wairebo belum komplit, Pak. Karena belum bertemu dengan masyarakat adatnya. Itu indah sekali. Sekarang tembus turis itu 10.000 per tahun. Dan itu menghasilkan income bagi masyarakat adatnya. Kenapa? 30% masukan itu, ya, 30% masukan itu dibagi kepada semua stakeholder, semua masyarakat adat. Jadi satu masyarakat adat itu bisa dapat 6 juta per tahun. Jadi ada penghasilan buat mereka menjadikan ini desa wisata. Tapi stakeholdernya mereka semua. Nah, sisanya untuk pengembangan pariwisata, untuk operasional. Jadi mereka hidup dari pariwisata, mereka jadi tuan rumah, rumah-rumah adat itu jadi homestay. Nah, suatu saat Menteri Pariwisata di zaman era Pak SBY itu Bu Mari Pangestu bilang kepada saya, lahirkan 10.000 Wairebo baru. Begitu loh. Jadi kayak di Minangkabau, rumah-rumah adat yang gadang yang kita bangun, itu kita jadikan homestay. Ya mereka tidur di situ. Tapi kalau ada tamu, bisa tidur di situ. Di Padang di mana? Kita membangun di desa Solok Selatan. Sama Sumpur. Sumpur itu di tepi Danau Singkarak. Oh, bagus ya. Kalau rumah-rumahnya gede-gede. Dan orang Minang itu kan selalu mempromosikan rendangnya yang paling enak. Ya kan? Rendang buatan ibu saya ini paling enak di sini. Jadi kalau kita tinggal di homestay, kita kulinernya tuh bajamba, Pak. Di lantai makan. Jadi sandang pangan papannya itu keluar semua. Ya, pangannya kuliner Padang. Rendang, ayam, ini. Wah, nikmat sekali. Terus kemudian kita bisa berbusana setempat. Adat ya, busana adat ya. Tinggalnya di rumah gadang. Habis itu yang mewahnya, yang tidak bisa didapat di hotel bintang 5, dapat narasi dapat cerita-cerita dongeng dari yang punya rumah. Dan yang punya rumah kan seneng bercerita. Mendongeng. Coba kita tinggal di hotel bintang 5, bintang 6. Ini cerita apa ya ini tentang ini? Nggak dapat. Kamu cukup membayar aja, tapi nggak dapat cerita kan? Nah, di situ yang mahalnya. Jadi pada saat kami membangun
bersama PUPR kita membangun 35 rumah gadang yang udah rusak, kita bikin baru semua. Dan PUPR itu membackup itu semua, dan kemudian saya sampaikan kepada Pemda setempat, jangan bikin hotel. Ya, biarkan aja masyarakat ini ikut menikmati kue pariwisata. Gitu loh. Jadi destinasi, dan itu yang paling seneng dicari sama turis-turis luar. Turis-turis luar kalau kayak contoh di Labuan Bajo, mana mau mereka tinggal di hotel. Yang tinggal di hotel tuh kita orang Jakarta. Mereka tinggalnya di Pinisi, naik kapal Nusantara. Yang mereka inginkan itu merasakan lambatnya si kapal. Kalau orang Jakarta maunya naik speedboat yang paling cepat. Mereka maunya merasakan lambatnya. Kenapa? Di negaranya dunia berlangsung dengan begitu cepat. Sehingga lambat ini kemewahan. Jemuran, dengan musik, menikmati waktu. Slow living. Slow living. Kita harus menjual slow living, jangan yang serba cepat begitu loh. Betul. Jadi kalau di Labuan Bajo tuh terjadi segmen turis luar pasti naik Pinisi. Turis dari Jakarta baru masuk hotel. Kalau kita slow basur. Yang penting jadi. Nah, jadi ini buku Wairebo ini tentang pesan dari Wairebo yang kita dapat. Dan ini sebuah formula bagaimana melestarikan rumah adat di seluruh pelosok Nusantara. Dan yang satu ini kemudian, ini jalur tenun Sumba. Jadi kami mulai tidak hanya ingin melestarikan rumah adat. Sekali jalan, kalau bisa beberapa misi tercapai. Yaitu dengan membangun rumah-rumah tenun dengan arsitektur Sumba. Tapi kemudian rumah-rumah itu difungsikan sebagai pemberdayaan khususnya ibu-ibu penenun. Ya, dengan tadinya ibu-ibu penenun itu menjual kainnya di emperan restoran, emperan bandara, emperan hotel, dilipat-lipat dan sebagainya di depan pintu masuk, kasihan banget. Jadi saya bilang kita sekarang rubah, bukan penenun mencari pembeli, tapi pembeli mencari penenun, tapi rumah-rumah tenunnya kita bikin menjadi mereka mendisplay kain, menenun kain. Jadi orang begitu datang, wow ini bukan lagi kain, ini karya seni. Dan harga kainnya jadi naik, Pak. Betul. Gitu. Dan itu adalah sebuah program pemberdayaan. Nah, setelah melestarikan rumah tenun dan memberdayakan masyarakatnya, kita membangun 15 rumah tenun di seluruh pelosok Sumba. Sekarang kita sedang mencanangkan jalur tenun NTT. Yang itu yang dipamerkan di Galeri Puzzle. Jadi dari Pulau Sabu, Pulau Alor, ya dari seluruh NTT itu kayak Pulau Rote kekayaan tenunnya. Dan tahun depan itu kita akan bikin jalur tenun NTT. Terus tentunya kalau masih diberi kesehatan, saya mau bikin jalur tenun Indonesia. Dari Ulos, Songket, dan sebagainya itu kan sebelumnya masih satu keluarga tenun. Dan kita setelah kita bisa bikin jalur tenun Indonesia, kita klaim aja sendiri, Pak. Kita branding. Ini adalah jalur budaya Indonesia. Mau terima nggak terima, tinggal pinter-pinter ya kita nge-branding kan. Harusnya ini tenun itu digandengkan dengan Gucci. Oh ya, ini dalam kehidupan modern. Gitu. Iya, betul. Kalau ini jadi tren dan sebagainya. Dari nama sama Louis Vuitton gitu, jadi gini Pak, desainer luar negeri kayak Louis Vuitton, terus segala macam suruh datang ke Indonesia. Mereka sudah mengambil motif-motifnya itu. Motif-motifnya. Dan mereka bisa jual jadi 100 kali lipat, harganya jadi mahal sekali. Jadi di depan mereka Dior segala macam ngambil itu dari kalau batik udah mahal. Hermes aja ngambil motif dari kain tenun kita loh. Kita ini surga inspirasi gitu loh. Jadi kita harus balik mindset kita dari tadinya kita terinspirasi dari luar, sekarang kita menginspirasi luar begitu loh. Jadi saya juga membangun museum arkeologi yang paling besar di Indonesia di Muaro Jambi. Di Muaro Jambi itu di mana tuh, Pak? Itu di Jambi, di Sumatera. Sekarang ada itu. Jadi pada abad ke-5 itu dulu Indonesia itu orang-orang belajar budayanya di sana. Jadi pada saat saya ketemu sama Pak Presiden, saya bilang kalau kita ingin kembali menginspirasi dunia, kita harus kembali ke abad ke-7 gitu. Dulu di situ. Jadi kita di abad ke-7 di abad ke-7 memimpin peradaban. Oh, sangat memimpin peradaban, dan peradaban yang Sriwijaya Muaro Jambi itu kan berakhirnya abad 13. Jadi mereka sekitar 600-700 tahun, Pak. Ya. Kita Indonesia belum 100 tahun loh. Gitu loh. Iya, jadi kita tuh sangat menginspirasi dunia gitu loh. Jadi bukannya sesuatu yang
yang mustahil. Kita abad ke-7 sudah menginspirasi dunia, semua orang belajarnya ke situ. Betul. Sekarang kita bisa kembali makanya menginspirasi dunia. Bahasa Indonesia kan campuran bahasa Indonesia. Betul. Jangan bercampuran bahasa asing kan. Betul, dan kita perkumpulan dari pertemuan-pertemuan itu dan melahirkan budaya-budaya baru juga. Disesuaikan dengan alam dan sebagainya. Dan jadi budaya yang otentik dan original begitu. Kalau di Jawa ada tenunan juga ada. Kalau Jawa banyak kan dengan batik, Pak. Batik ya? Batik. Tapi pada saat kami memamerkan kain tenun Sumba ini, kedutaan Amerika, orang duta besar Amerikanya, mereka minta kain tenun itu dipamerkan di kedutaannya. Dan kami paparkan di depan duta besar dan para kedubes di negara-negara sahabat yang ada di Indonesia. Mereka berkumpul semua. Dan mereka nggak menyangka tenun Sumba itu datangnya dari Indonesia. Nggak tahu malah ya. Mereka taunya batik. Gitu loh. Dia taunya cuma batik. Begitu kita perlihatkan, mereka terheran-heran sekali dan mereka bilang, tolong buatkan trip ke sana. Saya mau anak saya belajar menenun dan sebagainya. Gampang sekali kan menginspirasi mereka, begitu loh. Iya. Ya. Jadi yang lebih kenal pelosok-pelosok wilayah Indonesia itu bukan kita, Pak. Mereka eksplor sampai gunung, sampai bawah laut. Mereka lebih kenal dari kita. Kita tuh malah yang kita jadi turis di negeri sendiri, bingung. Kita malah lebih ngerti Thailand kita. Oh iya, kita Tokyo, Paris. Lebih ngerti. Ya kayak begitu ya, kita datang lah. Tapi mereka belusukan sampai ke pedalaman segala macam. Ngapain gitu, Pak, gitu. Iya, luar biasa. Kali ini Mas Ferry pesan-pesan nih buat anak-anak muda nih ya. Ini apa namanya? Apa? Gimana nih mereka sebagai generasi muda mewarisi begitu kayanya budaya yang begini hebatnya. Gimana tips buat anak muda, pesan-pesan Mas Ferry gimana nih? Jadi gini, kalau saya lihat anak muda itu keberlangsungan budaya kita memang ada di generasi muda. Kalau generasi mudanya lebih senang berpakaian modern atau tidak lagi ingin menenun, tidak lagi ingin ngebatik, itu udah sebuah alarm. Itu udah sebuah lonceng kematian. Jadi kita harus membuat generasi muda ini bangga dengan apa yang kita miliki. Ya, dengan bangga apa yang memiliki. Kalau mereka tidak lagi mau menyanyi dengan gamelan, mau menari Jawa, menari Bali segala macam, wah itu kita akan sebagai negara yang kaya akan budaya akan hilang. Makanya yang kami lakukan di sini bukan kegiatan romantika, enggak. Justru kita menggali harta karun kita sendiri, kita harus perkenalkan khususnya ke generasi muda. Makanya banyak generasi muda, arsitek-arsitek yang lagi mahasiswa, yang lagi belajar, saya kirim ke pedalaman. Apakah ini terlalu berat buat mereka? Tidak. Mereka malah mereka darah merah putihnya keluar semua, Pak. Kalau saya paparkan ini di perguruan tinggi, lagi paparkan begini, begitu selesai paparan, toto mahasiswa datang, Pak, tolong kirim kami. Wah, iya, udah kayak medan perang aja. ternyata mereka energi besar. Mereka energi besar, idealisme besar. Jadi saya sangat menaruh harapan kepada mereka. Hanya kita harus buka jalan. Kita hanya buka jalan, gitu loh. Selama jalan nggak dibuka, mereka nggak kenal dan mereka kebingungan sendiri. Saya mau jadi apa ya? Saya mau jadi apa? Kegelisahan sendiri, gitu loh. Nanti larinya nggak jelas begitu. Begitu dibuka jalan, langsung mereka bilang, kirim kami ke dalam. Begitu dikirim, Pak, tolong saya di-extend lagi. Wah, ini luar biasa sekali. Saya aja belum tentu mau. Mereka dapat banyak, Pak, harta karun. Mereka bilang sendiri, gitu loh. Dapat ilmunya banyak. Ya, dan ada nasionalisme juga keluar, begitu loh. Dan di situ saya masih merasa yakin. Kecuali begitu saya paparan, presentasi gini, mulai satu persatu, mulai pergi, akhirnya pada tidur semua. Percuma, ngapain saya bikin sekarang begini. Tuh Pak, di Gunung Kidul tuh Jogja, itu satu desa tuh dirubah menjadi kayak zaman keraton, Pak. Loh, memang sudah ada kesadaran, mulai ada kesadaran, dan sekarang mulai pakai bantuan AI, kita udah bisa kembali ke masa lalu, ya lebih hidup dan sebagainya, gitu loh. Dan ya kita sebetulnya ya tradisi itu harus bisa terus diperbaharui lah.
dengan akar yang kita miliki, karena biar gimana pun juga budaya kita beda, iklim kita beda dan sebagainya. Gitu. Jangan menaruh benda-benda asing yang akhirnya kita begitu kita tinggal kita kepanasan kok kayak nggak sesuai begitu. Harus pakai AC, harus pakai apa segala macam begitu. Karena itu memang jualannya jualan paket kan? Iya, jualan paket. Arsitekturnya begini, ada AC. Ini Pak, kalau Bapak sebagai developer, kalau bisa rumahnya pakai marmernya dari Itali kan. Padahal kita punya juga kan. Punya. Kayunya import. Padahal begitu import dari sana, kayunya asalnya dari Sumatera juga. Marmer tuh dari Tulungagung. Iya. Dulu baru kesini. Oh, kalau nggak pakai marmer Itali nggak bergengsi Pak. Kalau toiletnya bukan toilet buatan Jerman, belum top. Belum top, betul. Jadi ya kita kasihan dong, kita malah memperkaya orang lain. Asing gitu ya. Memang duit kita malah lari semua keluar. Kelihatannya nggak dijajah, tapi dijajah ya? Mudah dari mindset ya? Lebih cerdas lagi menjajahnya. Siap. Okay. Menarik sekali. Mas Yorin bisa nggak selesai nih. Seru gitu. Harus buat season 2. Ya wis, Mas Yorin, terima kasih banyak ini. Ya, sama-sama. Mungkin Mas Yorin mau promotion galerinya? Iya, boleh. Nanti kita mampir ya. Iya, boleh. Galeri saya di Jalan Anyer 1 nomor 8 yang di pojokan di situ kami buka sampai akhir tahun dengan tema Jalur Tenun NTT. Berisi kain-kain tenun yang kami bawa pada saat kami sudah menyelesaikan rumah-rumah budaya mereka, dan dari pelosok-pelosok yang paling dalam kita bawa ke sini, perkenalkan, dan itu adalah karya seni yang luar biasa yang kalau kita tidak kenal tidak sayang gitu loh. Ya, mungkin nanti bisa diambil gambar-gambarnya. Oh, boleh. Kita kesana aja nanti ya. Boleh. Oke, Mas Yorin, terima kasih banyak atas waktunya. Siap. Senang sekali bisa berbagi di sini. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, itu tadi pembicaraan kita dengan Mas Yorin, sangat inspiratif sekali. Dan akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you banget.